Daulah Khulafaur Rasyidin. Daulah Khulafaur Rasyidin berlangsung tahun 11 hingga 41 Hijriah atau bertepatan dengan 632 hingga 661 Masehi, dengan pusat di kota Madinah Al-Munawwarah. Kekuasaan selama 30 tahun menurut sanah Hijriah atau 29 tahun menurut sanah tahun Masehi. Namun pemerintahan tersebut menentukan kelanjutan Islam dan perkembangan kekuasaan Islam yang semakin luas. Daulah atau dinasti Khulafaur Rasyidin yaitu kekuasaan tertinggi dengan penuh kebijaksanaan, bukan berdasarkan dari warisan atau keturunan sebagaimana dalam kerajaan. Kemudian diteruskan Daulah Umayyah tahun 41 hingga 132 Hijriah atau bertepatan dengan 661 hingga 750 Masehi pada masa setelah Khulafaur Rasyidin yang berkedudukan di Damaskus. Adapun keturunan dari Daulah Umayyah adalah berasal dari keturunan Umayyah. Kemudian dilanjutkan Daulah Abbasiyah tahun 132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1256 Masehi dan berkedudukan di Baghdad, yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kekuasaan tertinggi Daulah Khulafaur Rasyidin bukan berasal dari keturunan tetapi dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat Islam sahabat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Khulafaur Rasyidin yang bermakna pengganti yang cendekiawan terdiri atas 4 sahabat besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 hingga 13 Hijriah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab 13 hingga 23 Hijriah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan 23 hingga 35 Hijriah, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 hingga 41 Hijriah. Panggilan resmi mereka adalah Amirul Mukminin atau penguasa kaum yang beriman. Namun dikenal dengan bahasa khalifah pengganti. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq terpilih pertama kali menjadi khalifah, penguasa tertinggi, maka dipanggillah dengan Khalifatullah. Kemudian beliau pun merasa keberatan hingga diganti menjadi Khalifatur Rasul dalam aspek imamah kekuasaan. Maka istilah itu bermulanya khalifah lahir. Saat itu khalifah adalah penguasa tertinggi dalam dunia Islam. Abu Bakar As-Siddiq yang lahir 573 hingga wafat 634 Masehi, Khalifatur Rasul, mempunyai 2 fungsi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyampai risalah Rasulullah yang menyampaikan ayat-ayat Allah Al-Quran dan sunnah
Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 4. Juga imamah, yakni pemimpin kekuasaan, pengambil kebijaksanaan. Fungsi Nabi SAW sebagai penyampai risalah tentu tidak dapat digantikan karena itu berasal dari wahyu Allah sebagai rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, dan merupakan rasul terakhir penutup para nabi sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Nabi SAW dalam fungsi sebagai imamah digantikan para khalifah setelahnya. Yang memiliki ciri mereka diangkat berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan keturunan atau warisan. Dan mereka juga tidak tinggal di istana. Para khalifah mereka tinggal di rumahnya sendiri tanpa pengawalan, hidup seperti biasa sebagaimana marga biasa saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan pada saat penyerahan kunci gerbang kota suci Yerusalem, Baitul Maqdis, Filistin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah datang dari kota Madinah Al-Munawwarah ke Baitul Maqdis hanya mengendari seekor unta tanpa adanya pengawalan, mengenakan pakaian yang biasa. Berbeda dengan pasukan Islam saat yang datang kemudian, yang mereka dengan pengawalan yang ketat. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung dari tahun 11 hingga 13 Hijriah. (632 hingga 634 Masehi). Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bertepatan dengan 9 Juni 632 Masehi. Beliau Nabi SAW sakit semenjak bulan Safar. Pada saat berada di rumah istri beliau Ummul Mukminin Maimunah. Kemudian atas izin para istri beliau dipindah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Selama sakit beliau tetap melaksanakan menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Dan pada terakhir kali, yakni subuh hari Senin, barulah imam sholat diwakilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ini juga menjadi pertanda bahwasanya kepemimpinan setelahnya adalah diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang Nabi Muhammad SAW sakit, agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab. Kabilah Arab telah menyatakan tunduk pada kekuasaan Islam di Madinah Al-Munawwarah.
Nabi Muhammad SAW sakit. Ali bin Abi Thalib pada saat itu kira-kira berusia sekitar 34 tahun. Beliau adalah suami dari Fatimah, putri Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh tua yang disegani oleh berbagai pihak. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau maju ke depan dengan sikap yang tenang. Abu Bakar As-Siddiq sebagai tokoh senior sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati, yang terkenal dengan Sani'u Itsnain, yakni tokoh kedua dalam persembunyian dalam Gua As-Sur menurut panggilan Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 41, beliaulah yang menemani hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah memuji Allah dan salawat atas Rasulullah, beliau pun memberikan penjelasan. Abu Bakar As-Siddiq dalam suasana saat itu yang umat Islam berkabung merasa kaget dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan belum ada kepemimpinan. Beliau pun berpidato di tengah kaum muslimin mengemukakan jasa besar kaum Ansor maupun kaum Al-Muhajirin dalam perkembangan Islam. Beliau menyampaikan yang disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, Allah telah menganugerahkan kepada Al-Muhajirin, orang yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, sebagai orang yang pertama membenarkan beriman, menderita bersama Nabi SAW dengan berbagai macam siksaan dari kaum kafir. Mereka Al-Muhajirin adalah orang yang pertama beribadah kepada Allah Ta'ala di muka bumi bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah menyampaikan kebaikan kaum Al-Muhajirin, beliau pun menyampaikan kebaikan kaum Ansor. Beliau menyatakan bahwasanya mereka disebut Ansor, penolong Rasulullah SAW. Ketenangan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menimbulkan kesan pengaruh bagi para jemaah kaum muslimin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang merasa sedih dengan wafatnya Nabi SAW.
Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu beliau menyampaikan, marilah kita semua memusatkan perhatian pada dua tokoh pilihan, yaitu Umar bin Khattab maupun Ubaidah bin Jarrah. Kemudian pada saat itu Bashir bin Sa'ad dan Abu Ubaidah bin Jarrah pun secara spontan berkata, demi Allah kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan kecuali kepadamu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, engkau adalah tokoh paling mulia dalam kalangan Al-Muhajirin dan Sani'us Nain yang menemani Nabi SAW berada dalam gua bersama saat hijrah. Engkau adalah pengganti Rasulullah SAW dalam imamah solat, dalam solat. Solat adalah sendi paling utama dalam agama. Lantas siapakah yang mampu membelakangimu dan siapakah yang lebih layak daripadamu? Silahkan ulurkan tanganmu dan kami akan membayatmu menjadi pemimpin. Bashir bin Sa'ad dan Abu Ubaidah bin Jarrah pun maju ke depan menjabat tangan mengucapkan baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi pemimpin pengganti Nabi SAW dan disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka pada saat itu pun tindakan Bashir bin Sa'ad Al-Ansori dari kalangan Ansor menjadikan secara spontan kaum Ansor pun maju menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq, mengangkat baiat kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu pun para sahabat Nabi Muhammad SAW pun akhirnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan secara beramai-ramai bersama beliau menuju Masjid Nabawi dan berlangsunglah baiat secara umum, menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam Tarikh At-Tabari.